Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan WOFO yang dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Aditya, Hadi Husni, dan Erdi. Ini adalah halaman pembuka yang membenarkan nama proyek yaitu WOFO. Platform ini berbasis web dan berfungsi untuk mencari serta membandingkan harga wedding organizer. Menjelaskan cara kerja. Cara platform ini menghasilkan uang WOFO menggunakan model marketplace dua sisi yang mempertemukan sisi permintaan mendapatkan fasilitas gratis untuk mencari WO, memfilter sesuai budget, dan membandingkan harga secara berdampingan. Penawaran vendor WO mendapatkan lapak promosi digital yang target vendor akan dikenakan biaya berlangganan sewa platform sebanyak 150.000 per bulan untuk bisa masuk ke dalam direktori WOFO. Slide selanjutnya yaitu tentang lingkungan makro. Di lingkungan makro ada SLAP, yaitu sosial, legal atau hukum, ekonomi, politik, dan teknologi. Apa itu SLAP? Jadi SLAP adalah analisis faktor eksternal yang mendukung berdirinya WOFO. Yang pertama ada sosial, yaitu orang yang sering merasa tidak enak atau sungkan bertanya-tanya tentang harga WO. Jadi platform ini memberi privasi bagi yang bertanyanya. Yang kedua ada legal atau hukum, yaitu patuh pada Undang-Undang ITE dan perlindungan data pribadi vendornya. Selanjutnya ada ekonomi, yaitu pasar pernikahan di Indonesia sangat besar, mencapai kurang lebih 1,4 juta per tahun pada 2025, dan orang sangat sensitif dengan budget pernikahan sendiri. Selanjutnya ada politik, yaitu dukungan pemerintah untuk digitalisasi UMKM. Ada teknologi, yaitu internet sudah sangat luas, jadi pembayaran digital atau kris mudah diakses dan server juga terjangkau. Selanjutnya yaitu slide 5 tentang 5 kekuatan Porter atau analisis persaingan. 5 kekuatan Porter ini adalah kerangka untuk melihat seberapa ketat persaingan bisnis ini. Namun intinya slide ini mengukur ancaman dari kompetitor baru, kekuatan tawar vendor, kekuatan tawar pelanggan, ancaman produk pengganti, dan tingkat persaingan antar platform serupa. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah penilaian jujur terhadap bisnis WOFO itu sendiri. Analisis SWOT ada 4, yaitu 1 kekuatan atau strength, yaitu fitur perbandingan harga yang praktis dan data vendor yang sudah diverifikasi. Kedua ada kelemahan atau weakness, yaitu terbatas di Bandung dulu, tim masih kecil, dan sangat bergantung pada kejujuran vendor soal harga. Yang ketiga ada peluang atau opportunities, yaitu tren digitalisasi makin tinggi dan pasar pernikahan terus tumbuh. Dan terakhir ada ancaman atau threats, yaitu ada pemain besar lain serta vendor WO yang mungkin tidak mau transparan soal harga. Slide selanjutnya yaitu objektif target SMART. Target SMART menetapkan target terukur yang ingin dicapai bisnis ini. Targetnya antara lain mendapatkan 150 vendor terverifikasi dalam setahun. Pertama, rata-rata 5 tahun vendor baru mendaftar per hari. Mempertahankan 80% vendor untuk terus berlangganan dan menaikkan trafik website setiap kuartal. Oke, slide selanjutnya yaitu slide 9 yang menjelaskan tentang praktis atau bauran pemasaran 7P. Inti materi ini adalah strategi eksklusif di lapangan atau marketing mix 7P. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place. Yang keempat ada promo,
promotion atau yang kelima ada people, yang keenam ada proses, yang ketujuh ada physical evidence. Nah, produk adalah website, directory, dan perbandingan harga. Sedangkan price adalah gratis untuk pengguna atau gratis untuk pengguna dengan harga 150.000 per bulan untuk vendor. Flash yaitu melalui website responsif dan media sosial. Sedangkan promotion adalah iklan melewati IG atau TikTok, konten edukasi dan pameran pernikahan. People adalah admin atau tim atau partnership. Sedangkan proses adalah pendaftaran mandiri yang mudah tapi diverifikasi ketat. Physical evidence adalah budget atau lencana terverifikasi desain web rapi dan fitur ulasan review. Di slide selanjutnya yaitu ada rantai pasok dan procurement. Ini menjelaskan tentang alur penggunanya, vendor, daftar, diverifikasi oleh WOFO, lalu masuk web. Calon pengantin mencari dan memperbandingkan, lalu menghubungi vendor. Terus ada procurement, yaitu menjelaskan bahwa untuk kebutuhan internal perusahaan atau seperti sewa domain, server atau hosting, payment, gateway, WOFO membelinya secara digital agar efisien. Di slide selanjutnya yaitu ada manajemen hubungan pelanggan. Cara WOFO mencari pelanggan dan mempertahankan mereka. Yang pertama yaitu dengan cara akuisisi, cara pelanggan baru, lewati iklan tertarget ke usia siap nikah yaitu dalam usia 20-30 tahun, lalu memberikan konten edukasi dan ikut pameran wedding expo. Yang kedua ada retensi atau ekstensi, mempertahankan dan mengembangkan, mengandalkan sistem rating atau review agar web terus dikunjungi, cross-sell, lalu atau menawarkan layanan pernikahan lain selain WO, dan upsell menawarkan paket promosi VIP atau premium bagi vendor. Slide selanjutnya yaitu model lapisan infrastruktur, menjelaskan teknis mengenai teknologi yang menopang web WOFO dibagi menjadi 5 lapisan, mulai dari lapisan terluar yang dilihat pengguna. Lapisan pertama yaitu layanan web, turun ke lapisan kedua yaitu server, ke lapisan ketiga yaitu ada jaringan atau hosting, lapisan keempat yaitu sistem pembayaran dan verifikasi, hingga lapisan terdalam yaitu lapisan 5, basis data dan database vendor dan pengguna. Kesadaran akan masalah yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya. 1. Risiko bocor diatasi dengan enkripsi dan patuh hukum perlindungan data. Jika risiko web down mati, diatasi dengan memilih hosting berkualitas dan selalu ada data backup. Dan terakhir, risiko penolakan vendor dan tidak transparan harga diatasi dengan edukasi terus-menerus mengenai keuntungan bersikap transparan di era digital. WOFO, transparan, terverifikasi dan terpercaya. Terima kasih Prototipe Solusi WOFO melengkapi laporan strategis ini sebagai wujud nyata rancangan e-bisnis kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.